Wah, tidak terasa ya, 1 minggu berlalu. Kita jumpa lagi di GKI Hai Kids. Wah, Ibu senang sekali melihat keceriaan adik-adik untuk setia mengikuti ibadah di GKI Hai Kids. Wah, semua sudah duduk yang rapi, sudah menyiapkan hati untuk Tuhan. Kalau begitu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah kita, yuk kita serahkan ibadah kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini dalam ibadah di GKI Hai Kids. Terima kasih ya Tuhan buat kerinduan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami selalu rindu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami anak-anak Tuhan sudah duduk diam untuk boleh mengikuti ibadah di GKI Hai Kids pada saat ini. Kami undang Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih dahulu kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kita saat ini ada itu karena Allah kita, itu karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita boleh sehat saat ini, itu karena kebaikan Tuhan atas kita. Nah, karena itu adik-adik, kita harus semakin meninggikan Tuhan. Dan kita harus semakin juga merendah kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita nyanyi lagu Dia Harus Semakin Bertambah. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan,
Ibu senang, semua sangat bersuka cita di dalam memuji-muji nama Tuhan. Adik-adik masih dalam suasana Paskah ya? Wah, mengingatkan kita nih akan kebaikan Tuhan. Mengingatkan kita bahwa Allah sungguh luar biasa mengasihi kita sehingga Dia boleh mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik kita tahu Allah kita adalah Allah yang menang, Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup. Buat siapa? Buat ibu, buat adik-adik, buat kita semua. Yuk kita nyanyi dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Pasti Allah kita sungguh teramat senang buat kita. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Pasti mama papa sudah menyediakannya. Nah, yuk kita siapkan persembahannya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sambil bernyanyi bersama, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita dapat memuji-muji nama Tuhan bersama-sama. Karena Engkau sudah baik buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bawakan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon berkat Tuhan buat persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik dan lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan.
pasti sudah tidak sabar cerita apa ya hari ini. Nah, selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Bu Herlina di GKI Hai Kids. Nah, adik-adik, coba perhatikan foto-foto ini. Ini adalah foto-foto ibu bersama dengan teman dan sahabat ibu. Ini waktu ibu sedang makan bersama teman-teman ibu. Kalau ini ketika berwisata bersama. Nah, ini foto waktu kami belajar Alkitab bersama, pelayanan bersama, dan bermain games bersama. Wah, seru sekali ya adik-adik kalau kita bisa memiliki teman dan sahabat. Bersama mereka, kita bisa bermain bersama, belajar bersama, atau jalan-jalan bersama, bercanda, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, kalian pasti juga mempunyai teman-teman yang dekat dengan kalian, bukan? Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita, mari kita berdoa dulu memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Semua sikap doa yang baik, arahkan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat dengan tertib mendengarkan dan dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Ayub yang diuji oleh Tuhan. Berhasil luluskah Ayub? Apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan? Ya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ia kehilangan segala ternak dan semua anaknya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Ayub katakan setelah ia kehilangan semuanya? Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang Ayub katakan. Nah, adik-adik, bisakah kita tetap setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, meskipun kita sedang sakit, meskipun kita sedang kesusahan? Bisakah adik-adik tetap setia datang ke sekolah minggu, menyembah Tuhan, meskipun ada keluarga yang mengajakmu ke mall, atau ada teman yang mengajak bermain? Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan kisah tentang Ayub ini. Ayub mempunyai 3 orang sahabat yang saling menyayangi. Mereka adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ketiga temannya itu datang dari ketiga kota yang berbeda untuk mengunjungi Ayub yang sedang berduka. Setelah teman-teman Ayub mendengar bahwa semua anak Ayub meninggal, harta ternaknya musnah, dan Ayub sendiri pun mengalami sakit yang parah, mereka segera pergi dari rumah mereka masing-masing, meninggalkan kesibukan mereka untuk mengunjungi dan menghibur Ayub. Ketika ketiga temannya melihat Ayub dari kejauhan, mereka bertiga berteriak menangis melihat penampilan Ayub. Sekujur tubuhnya penuh dengan bisul dan luka. Bahkan wajahnya saja kelihatan begitu buruk, sehingga mereka tidak mengenalnya lagi. Elifaz, Bildad, dan Zofar turut berduka dan bersedih melihat keadaan Ayub. Mereka memutuskan untuk menemani Ayub, duduk bersama Ayub selama 7 hari. Selama mereka tinggal di sana,
ada satu yang menjadi pikiran dan pertanyaan mereka kepada Ayub. Mengapa Ayub harus mengalami penderitaan ini? Ketiga teman Ayub berpikiran yang sama, yaitu penderitaan adalah hukuman dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi, mereka berpendapat jangan-jangan Ayub yang dikenal saleh memiliki salah dan dosa kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukumnya dengan penderitaan itu. Tuduhan teman-temannya ini disangkal oleh Ayub. Karena Ayub masih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia selalu berusaha melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman Ayub pun mulai menghakimi dan menuduh Ayub dengan berkata, "Ayolah Ayub, akui saja dosamu, bertobatlah supaya Tuhan memulihkan keadaanmu." Tetapi Ayub tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak melakukan perbuatan salah kepada Tuhan. Elifas terus memaksa Ayub untuk bertobat, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bahkan Bildad, sahabatnya, menegaskan kepada Ayub, "Orang yang berbuat baik akan diberkati Tuhan. Orang yang berbuat jahat akan dihukum Tuhan. Demikian jalan hidup semua orang. Jadi, akuilah Ayub dosamu dan bertobatlah." Bildad menuduh Ayub bersalah kepada Tuhan. Hati-hati ya adik-adik, jangan kita cepat menuduh teman kita bersalah. Kasihan kan? Jofar juga meminta Ayub jangan sok suci, merasa diri tidak punya salah, padahal sedang berdosa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ayolah Ayub, akui dosamu." Ayub tidak tahu harus menjawab apa. Ia yakin ia tidak berbuat salah, tetapi ia juga tidak bisa menjawab mengapa Tuhan membiarkan ia hidup menderita seperti ini. Adik-adik, kasihan ya Ayub, sudah menderita. Dituduh teman-temannya pula bahwa ia menderita karena telah berbuat dosa, sehingga dihukum Tuhan dengan penderitaan. Ingat ya adik-adik, kalau ada teman kita yang sedang bersedih, sedang kesusahan, jangan kita menghakiminya ya. Lebih baik kita menghibur, memberikan makanan atau minuman, dan mengajak ngobrol sehingga menguatkan hatinya untuk terus percaya kepada Tuhan. Ayub berpikir teman-temannya akan menghibur dan menguatkan hatinya. Ternyata mereka hanya datang untuk menuduh dan menghakimi Ayub. Ia sangat sedih, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap menjawab semua tuduhan teman-temannya itu dengan tegas bahwa ia tidak bersalah kepada Tuhan. Meskipun ia tidak tahu mengapa Tuhan memberikan penderitaan itu kepada orang yang tidak bersalah. Ayub hanya percaya hal yang dinyatakannya di dalam Ayub 19 ayat 25. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita dari Ayub 19 ayat yang ke-25. Kita bacakan bersama ya. "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi." Sekali lagi ya kita bacakan. Ayub 19 ayat 25. "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya
Ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Nah, ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Mari adik-adik kita ulangi ayat ini sekali lagi. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Ayub tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan ia harus menderita. Tetapi Ayub percaya bahwa Tuhan adalah penebus hidupnya. Tuhan pasti akan mengakhiri penderitaannya pada waktunya. Nah, kita harus mengingat ini ya adik-adik. Waktu kita bersedih, sakit, atau mengalami kesusahan, kesulitan, dan kita disalah mengertikan orang atau dituduh yang tidak benar, mari kita mempunyai keyakinan seperti Ayub bahwa saya mungkin tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan saya bersedih, tetapi saya yakin Tuhan Yesus peduli kepada saya. Suatu saat Tuhan Yesus pasti akan membela dan menolong saya. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Semua sikap doa yang baik, arahkan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha besar dan Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Meskipun saat sakit, saat menderita, saat kesusahan, kami mau percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon perlindungan Tuhan juga, penyertaan dan berkat-Mu setelah kami beribadah untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di GKI. Hai Kids. Tuhan Yesus memberkati.